Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Halis Rodi Wasyuto MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu tentang menggambarkan saya sebagai guru penggerak setelah 3 tahun. Guru penggerak harus mempunyai 5 nilai. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Saya sebagai guru penggerak akan menggambarkan kelima nilai itu pada diri saya dan aktivitas-aktivitas apa yang akan saya lakukan. Sebagai guru penggerak, nilai yang harus ada pada diri saya yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, memberdayakan dirinya untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak akan melakukan aktivitas yang berkelanjutan, yaitu yang pertama melakukan diagnosis pemahaman murid ketika mengajar di dalam kelas. Artinya kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh murid sehingga kita bisa menentukan model dan media apa yang akan saya gunakan ketika mengajar di kelas. Yang kedua adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan juga bervariatif. Yang ketiga adalah mewujudkan motivasi belajar dengan menyampaikan manfaat apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Karena murid itu akan mempunyai motivasi dan semangat apabila apa yang dipelajari itu mempunyai kegunaan dan manfaat nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan langkah-langkah dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan materi pada saat itu, sehingga murid bisa bebas untuk menyampaikan pendapat, untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid, yaitu kemampuan yang ada pada murid. Nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif, yaitu guru penggerak memanfaatkan pengalamannya sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, untuk menuntun murid-muridnya, dan juga sesamanya dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak akan melakukan kegiatan dan aktivitas yang berkelanjutan. Di antaranya adalah melakukan evaluasi diri terhadap praktek pembelajaran yang saya lakukan, atau apa yang saya lakukan dalam menjalankan tugas di luar pembelajaran di kelas. Dalam arti saya akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari orang lain dalam rangka untuk mengembangkan potensi apa yang perlu saya kembangkan dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya adalah meminta pendapat murid tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya saya lakukan di akhir pembelajaran. Kenapa saya lakukan itu? Karena ketika menjalankan proses pembelajaran di kelas, saya menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Demikian juga media belajar yang tepat untuk memberikan kemudahan dan kesenangan kepada murid. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana model pembelajaran saya dan media belajar yang saya gunakan efektif terhadap murid, maka saya perlu meminta masukan dan pendapat dari murid untuk perbaikan ke depan. Dan yang ketiga adalah meminta pendapat kepala sekolah, yang tentu beliau sebagai seorang supervisor dan juga rekan sejawat sebagai partner di dalam mengajar.
terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun dan juga proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Tentu saya akan mengajak beliau-beliaunya atau mereka ke dalam kelas untuk melihat bagaimana saya mengajar, keefektifan saya mengajar, model pembelajaran, media belajar yang saya gunakan. Sehingga dengan masukan-masukan yang ada, saya bisa mengadakan perbaikan dan perubahan untuk kedepannya. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah mandiri, yaitu guru penggerak harus mempunyai semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, yaitu senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak akan melakukan aktivitas dan kegiatan yang mendukung saya sebagai guru penggerak dan itu berkelanjutan, yaitu mengikuti berbagai macam pelatihan, peningkatan kompetensi dan inovasi, baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, atau baik yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Hal itu saya lakukan adalah karena workshop BINTEK dalam rangka penyusunan modul belajar yang telah saya ikuti seperti modul P5 tentang penilaian kurikulum merdeka dan juga workshop penggunaan media belajar dan juga model-model belajar itu sangat saya butuhkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada murid untuk mengadakan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang kedua adalah belajar mandiri dalam berinovasi. Seperti saya belajar dari YouTube di dalam membuat media-media belajar, yaitu membuat video pembelajaran atau bahan ajar dengan menggunakan seperti Canva, Filmora, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan dengan mempelajari dari YouTube, sehingga saya bisa menggunakannya untuk bisa berkarya demi kebaikan saya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berinisiatif, memulai perubahan tanpa menunggu yang lain berubah. Artinya, saya secara mandiri terus mencoba hal yang baru, tanpa perlu menunggu orang lain mencoba terlebih dahulu. Sehingga ketika saya telah mencoba, saya bisa mendiseminasikan apa yang saya pahami dan saya ketahui kepada orang lain. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif, yaitu guru penggerak harus memperhatikan pentingnya kesalingtergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak akan melakukan kegiatan dan aktivitas yang berkelanjutan, yaitu bekerja sama dengan rekan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua dalam proses pembelajaran murid di kelas. Karena rekan guru wali kelas ini sebagai partner yang nantinya bisa memberikan kontribusi perbaikan proses pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua adalah bekerja sama dengan komite sekolah dalam mengembangkan program sekolah. Proses pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk pengembangan diri seorang murid, itu tidak lepas daripada orang tua yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Oleh karenanya, guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan komite sekolah untuk mengembangkan sekolah dan untuk mengembangkan potensi murid. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan instansi dan lembaga di luar sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi sekolah dan kompetensi murid, di mana sebagaimana yang telah kami lakukan di sekolah kami adalah bekerja sama dengan instansi Bea Cukai, bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan para alumni yang sudah sukses yang bisa memberikan masukan dalam rangka urun rembuk pengembangan program sekolah ke depan. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif.
Guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, dan mempunyai nilai inovatif serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Oleh karena itu, saya sebagai guru penggerak akan melakukan kegiatan dan aktivitas, yaitu melakukan pembelajaran di kelas dengan model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang variatif dan inovatif. Yang kedua adalah membuat video pembelajaran, membuat bahan ajar, menggunakan media belajar yang menyenangkan, dan memudahkan murid memahami materi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman atau tantangan zaman saat ini. Dan yang ketiga adalah menyusun program sekolah atau memberikan ide program yang membawa kemajuan sekolah. Semua yang telah kami lakukan adalah selama ini kami memberikan model-model pembelajaran yang bervariatif kepada murid dan juga menggunakan media belajar seperti penggunaan Kuiper pada Android, penggunaan GeoGebra pada pembelajaran dimensi 3, dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi Zenius yang ada pada Android yang sudah familiar pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual modul 1.2 ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia.